kisah wafatnya Nabi Adam alaihi salam yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab melalui seorang perawi bernama Uti bin Hamurah As-Sa'di. Dari Uti bin Hamurah As-Sa'di, ia berkata, "Aku melihat seorang syaikh di Madinah sedang berbicara. Lalu aku bertanya tentangnya. Mereka menjawab, itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay berkata, ketika ajal datang menjemput Adam, ia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku ingin memakan buah dari surga." Maka anak-anaknya pun pergi mencarikannya. Dalam perjalanan, mereka bertemu para malaikat yang membawa kain kafan, wewangian, kapak, sekop, dan cangkul. Para malaikat itu bertanya, "Wahai anak-anak Adam, apa yang sedang kalian cari? Apa yang kalian inginkan? Dan kemana kalian pergi?" Mereka menjawab, "Ayah kami sedang sakit dan beliau ingin makan buah dari surga." Para malaikat berkata, "Pulanglah karena ketetapan bagi ayah kalian telah tiba." Kemudian para malaikat pun datang. Ketika Hawa melihat dan mengenali mereka, ia segera berlindung kepada Adam. Adam berkata kepada Hawa, "Menjauhlah dariku. Aku pernah melakukan kesalahan karenamu. Biarkan aku bersama malaikat Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala." Maka para malaikat mencabut ruh Adam, memandikannya, mengkafaninya, memberi wewangian padanya, menggali kubur dengan membuat liang lahat, lalu mensyalatinya. Mereka masuk ke dalam kubur dan meletakkan Adam di dalamnya, kemudian meletakkan batu bata di atasnya. Setelah itu mereka keluar dari kuburnya dan menimbunnya dengan batu. Para malaikat berkata, "Wahai Bani Adam, inilah sunnah kalian." Hadis ini menceritakan kisah bapak kita, Adam, saat ajal menjemputnya bahwa ia merindukan buah surga. Ini menunjukkan betapa besar cintanya kepada surga dan kerinduannya untuk kembali ke sana. Wajar bila ia rindu, karena ia pernah tinggal di dalamnya dan merasakan kenikmatan yang ada di dalamnya, meski hanya sesaat. Keinginan Adam untuk memakan buah surga bisa jadi merupakan isyarat bahwa ajalnya sudah dekat. Sebagian hadis menyebutkan bahwa Adam mengetahui jumlah tahun hidupnya. Ia menghitung tahun-tahun yang telah berlalu dan nampaknya ia tahu bahwa waktunya sudah habis dan saat berpindah ke alam akhirat sudah dekat. Tanpa ragu, Adam sadar bahwa anak-anaknya tidak akan mampu memenuhi permintaannya. Mana mungkin mereka bisa masuk surga dan memetik buahnya? Meskipun demikian, karena rasa bakti mereka kepada ayahnya, mereka tetap berusaha mencarinya. Belum jauh mereka berjalan, mereka dihadang oleh para malaikat yang menjelma dalam bentuk manusia. Para malaikat itu membawa perlengkapan untuk mengurus jenazah, kain kafan, wewangian, kapak, cangkul, dan sekop yang digunakan untuk menggali kubur. Ketika anak-anak Adam menyampaikan maksud mereka, para malaikat menyuruh mereka kembali karena umur Adam sudah habis dan ajalnya telah ditetapkan. Saat para malaikat maut datang kepada Adam, Hawa mengenal mereka. Ia segera berlindung kepada Adam. Seolah-olah Hawa ingin membujuk Adam agar memilih tetap hidup di dunia, karena para rasul tidak dicabut nyawanya sebelum diberi pilihan antara hidup di dunia atau berpindah ke akhirat, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Adam tidak mengindahkan bujukan itu dan malah menegur Hawa dengan berkata, "Menjauhlah dariku, karena aku pernah melakukan kesalahan karenamu." Adam mengisyaratkan bahwa dahulu ia makan buah terlarang di surga karena bujukan Hawa. Para malaikat mencabut ruh Adam dan mereka sendiri yang mengurus jenazahnya. Anak-anak Adam menyaksikan prosesnya. Para malaikat memandikannya, mengkafaninya, memberinya wewangian, menggali kuburnya, membuat liang lahat, mensyalatinya, lalu masuk ke dalam kubur dan meletakkan Adam di dalamnya. Setelah itu mereka menutupnya dengan batu bata, keluar dari kubur, dan menimbunnya dengan tanah. Para malaikat mengajarkan semua itu kepada anak-anak Adam. Mereka berkata, "Wahai Bani Adam, inilah sunnah kalian." Yakni inilah tata cara yang Allah tetapkan untuk kalian dalam mengurus jenazah. Tata cara ini adalah syariat umum yang berlaku bagi seluruh rasul dan orang-orang beriman sejak saat itu hingga sekarang. Segala bentuk penyimpangan dari cara ini, besar atau kecil, adalah penyelisihan terhadap petunjuk Allah. Siapapun yang memperhatikan tata cara kaum muslimin dalam mengurus jenazah, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan melihat bahwa itu sama persis dengan yang dilakukan para malaikat terhadap jenazah Adam. Sepanjang sejarah, banyak umat manusia menyelisihi petunjuk ini. Ada yang membakar jenazah, ada yang membangun bangunan megah seperti piramida untuk mengubur jenazah bersama makanan, minuman, perhiasan, dan permata. Ada pula yang menaruh jenazah di peti batu atau kayu. Semua itu menyelisihi petunjuk yang telah Allah syariatkan bagi jenazah Bani Adam. Pelajaran dan faedah hadis.
Disyariatkan untuk mempersiapkan dan mengurus jenazah seperti yang dijelaskan dalam hadis ini. Sunnah dalam mengurus jenazah adalah petunjuk semua rasul dalam setiap syariat mereka. 3. Para malaikat mengajarkan sunnah ini kepada anak-anak Adam, baik melalui ucapan maupun perbuatan. 4. Segala bentuk penanganan jenazah selain yang disebutkan dalam hadis ini adalah bentuk penyimpangan dari petunjuk Allah. Keutamaan Nabi Adam terlihat dari bagaimana para malaikat mengurus jenazahnya, mensyalatkannya, dan menguburkannya. Para malaikat memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi manusia dan melakukan pekerjaan seperti manusia. Peralatan seperti kapak, cangkul, dan sekop sudah dikenal sejak zaman manusia pertama. Seorang laki-laki harus waspada terhadap istrinya karena bisa menjadi penyebab penyimpangan. Adam memakan buah karena hasutan Hawa. Allah pun memperingatkan kita dalam firman-Nya. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka.